Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Siti Komaria SPD MPD selaku dosen mata kuliah Statistik. Perkenalkan, nama saya Reva Fadila Putri dengan NIM 2457201017, Prodi Sistem Informasi. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pembahasan soal PAS. Yang pertama, sebuah produk mengklaim bahwa rata-rata berat produk adalah 500 gram. Untuk menguji klaim tersebut, diambil sampai sebanyak 36 produk dan diperoleh rata-rata sampel 496 gram. Dengan simpangan baku populasi, sigma sama dengan 12 gram, dengan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Ujilah apakah rata-rata berapa produk lebih kecil dari 500 gram. Diketahui X bar sama dengan 495 gram, mu sama dengan 500 gram, simpangan baku populasi sama dengan 12 gram, alfa sama dengan 0,05. Yang pertama, hipotesis yaitu H0 mu sama dengan mu 0 500, H1 mu kurang dari mu 0 500. Taraf nyata alfanya ada 0,05. Statistik uji Z hitung yaitu alfa dikurang mu 0 dibagi alfa dibagi akar N. Kita masukkan angkanya terlebih dahulu, yaitu 495 dikurang 500 dibagi 12 akar dari 36, yaitu hasilnya min 5 dibagi 2 yaitu min 2,5. Z tabelnya yaitu Z 0,05 yaitu min 1,64. Daerah kritik, jika Z hitung kurang dari Z tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Keputusan, karena Z hitung berada di daerah titik, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, rata-rata berat produk benar lebih kecil dari 500 gram, taraf signifikasikan 5%. Tadi kan ditolak, maka yang ditolak di daerah penolakan yaitu di sebelah kanan sini. Yang kedua yaitu rata-rata nilai matematika siswa secara nasional adalah 75. Sebuah sekolah mengambil sampel 64 siswa dan diperoleh rata-rata nilai 78 dengan simpangan baku populasi sigma sama dengan 8. Ujilah apakah rata-rata nilai siswa sekolah tersebut berbeda dari rata-rata nasional pada alfa sama dengan 0,05. Yang pertama-tama diketahui dulu, mu sama dengan 75, X bar sama dengan 78. Simpangan baku populasinya ada 8, jumlah data siswanya ada 64. Alfa sama dengan 0,05. Hipotesis H0 mu sama dengan 75, H1 mu bukan sama dengan 75. Statistik Z sama dengan X bar min mu 0 per sigma dibagi akar N. 78 min 75 dibagi 8 per akar 64. Hasilnya yaitu 3 per 8 per 8, yaitu 3 per 1 sama dengan 3. Nilai kritis untuk kedua sisi dengan alfa 0,05, Z tabelnya yaitu kurang lebih 1,96. Selanjutnya, kriteria pengujian. Jika Z hitung lebih besar Z tabel, H0-nya ditolak. Jika Z hitung kurang dari sama dengan Z tabel, H0-nya diterima. Keputusan, karena Z hitung 3 lebih besar dari 1,96, maka H0-nya ditolak. Kesimpulan, dengan taraf signifikan 5% terdapat bukti bahwa rata-rata nilai matematika siswa berbeda dari rata-rata nasional. Jika ditolak, yaitu dia sebelah kanan sini. Yang nomor 3, seorang peneliti ingin mengetahui apakah varian nilai matematika siswa kelas A dan kelas B berbeda secara signifikan. Data ringkas diperoleh sebagai berikut, yaitu ini datanya. Pertanyaannya, dengan taraf signifikan alfa sama dengan 5%, uji apakah varian kedua kelas sama? Jawabannya yang pertama, rumusan hipotesis. H0 sigma A dibagi sigma B, varian nilai matematika kelas A dan B adalah sama. H1 sigma A bukan sama dengan sigma B, varian nilai matematika siswa kelas A dan B berbeda secara signifikan. Menentukan nilai statistik uji nilai hitung, yaitu kelas A, NA sama dengan 12, S kuadrat A sama dengan 16. Ini. Kelas B, NB sama dengan 10, S kuadrat B sama dengan 9. Ini variannya. Nilai F hitung dengan rumus perbandingan varian yang lebih besar dibagi varian yang lebih kecil, yaitu F hitungnya S kuadrat A dibagi S kuadrat B, yaitu 16 dibagi 9, hasilnya 1,778. Yang selanjutnya, menentukan nilai kritis F dari tabel distribusi F. Taraf signifikan alfa sama dengan 5%, didesimalkan menjadi 0,05.
derajat bebas pembilang atau DF1, NA diambil 1 sama dengan 12 diambil 1 sama dengan 11. Derajat bebas penyebut DF2 yaitu NA dikurang 1. 1 ini dari rumus. Sama dengan 10 diambil 1 sama dengan 9. Karena ini adalah uji dua sisi, hipotesis H1 menggunakan bukan sama dengan dibagi 2, yaitu 0,5 ini dibagi dengan 2. 2 ini dari rumus. Karena dia uji dua sisi, yaitu menghasilkan 0,025. Dengan menggunakan tabel distribusi F untuk alfa dibagi 2 sama dengan 0,025, DF1 sama dengan 11 dan DF2 sama dengan 9. Diperoleh nilai kritis yaitu F tabel 0,025 11,9 yaitu 3,91. Pengambilan keputusan. Jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. F hitung sama dengan 1,778. F tabel sama dengan 3,91. Jadi 1,778 kurang dari sama dengan 3,91. Kesimpulannya H0 itu diterima. Karena F hitung lebih kecil dari F tabel, jadi kedua varian tersebut adalah sama. Penerimaannya ada di sini. Selanjutnya yang nomor 4, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jumlah jam belajar X terhadap nilai ujian matematika Y siswa dan hasil pengamatan terhadap 6 siswa disajikan dalam bentuk tabel. Tabelnya di sini, ini siswanya, jam belajar, nilai ujiannya. Pertanyaannya, tentukan persamaan regresi linear sederhana. Yang kedua, interpretasikan koefisiensi regresi yang diperoleh. Yang ketiga, uji signifikan koefisiensi regresi pada taraf signifikan 5%. Pertama, hitung nilai yaitu sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY. Data yang diberikan adalah jumlah datanya tadi itu ada 6. Yang pertama, ini jam belajarnya dijumlahkan yaitu sigma X 27. Ini pun sama dijumlahkan hasilnya 465. X kuadrat yaitu jam belajar X ini dikali, kalau kuadrat itu kan mengalikan dua angka yang sama yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4, yaitu seterusnya, lalu dijumlahkan menjadi 139. X kuadrat, ini Y kuadrat ya, Y kuadrat sama caranya, yaitu mengalihkan dua angka yang sama, 65 dikali 65 hasilnya 4225, lalu dijumlahkan, yaitu 36475. XY yaitu 2 dikali 65 hasilnya 130, lalu dijumlahkan, yaitu sigma XY sama dengan 2180. Yang pertama, hitung koefisien regresi B. Rumus untuk B yaitu B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N sigma X kuadrat diambil sigma X kuadrat. Yaitu B, 6 dimasukkan dengan rumus 2180 ini diambil 27 dikali 4, 65. B, 13080 diambil 12555 dibagi dengan 834 diambil 729 yaitu B, 525 dibagi 105 yaitu 5. Yang kedua, hitung koefisien regresi X bar yaitu sigma X dibagi N sama dengan 27 dibagi 6 hasilnya 4,5. Y bar sigma Y dibagi N yaitu 465 dibagi dengan 6 yaitu hasilnya 77,5. Alfa sama dengan 77,5 diambil 5 dikali 4,5. Alfa 77,5 diambil 225 hasilnya yaitu alfanya 55. Yang ketiga, interpretasikan koefisien regresi yang diperoleh. Nilai alfa sama dengan 55 berarti jika jam belajar X adalah 0, nilai ujian Y diprediksi adalah 55. Nilai B sama dengan 5 karena positif berarti bahwa untuk setiap penambahan atau jam belajar nilai ujian rata-rata diprediksi meningkat sebesar 5 poin. Uji signifikan koefisien regresi pada taraf signifikan 5%. Yang pertama, tentukan hipotesis terlebih dahulu yaitu H0 mu sama dengan 0. Jam belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Yang kedua, H1 mu bukan sama dengan 0. Jam belajar berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Untuk mencari taraf signifikan, alfa sama dengan 0,05 derajat bebas DF-nya sama dengan N diambil 2 sama dengan 6 diambil 2 sama dengan 4. 6 ini dari jumlahnya data yang di atas dan 2 ini dari rumus. Dari rumusnya nilai T tabel dua arah untuk alfa sama dengan 0,05 dan DF-nya sama dengan 4 yaitu 2,776. T hitung varian
hitung varian, ada rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat diambil A sigma Y diambil B sigma XY dibagi dengan N diambil 2. S kuadrat sama dengan 36475 diambil 55 dikali 465 dikurang 5 dikali 2 1 80 dibagi dengan 4 ini dari 6 diambil dengan 2, yaitu menghasilkan S kuadrat sama dengan 0 dibagi 4 sama dengan 0. Varians 0 yang menunjukkan semua titik data berada pada garis regresi, hitung standar koefisien B atau SB. Rumusnya SB sama dengan sigma akar sigma X kuadrat dibagi dengan sigma X kuadrat diambil sigma X kuadrat per N, yaitu SB sigma 0 per 5 hasilnya 0. T hitungnya sama dengan T B dibagi SB sama dengan 5 dibagi 0, tidak terdefinisi atau mendekati tak terhingga, yaitu perbandingan T hitung hingga T tabel dan ambil keputusan. Karena T hitung secara efektif sangat besar tak terhingga dan jauh lebih besar dari T tabel 2,776, maka H0-nya ditolak. Jam belajar berpengaruh sangat signifikan terhadap nilai ujian. Sekian dari penjelasan soal dari saya. Apabila ada salah kata, tutur kata, atau cara saya menjelaskan kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.